Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan memelihara kami. Jikalau sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan baik, dan pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami, itu merupakan salah satu bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Maka tak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang dapat menuntun jalan kami dan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ajar kami terus-menerus ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu milikilah perasaan seperti Yesus. Firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence, Daniel mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Faktanya, sering didapati saat kita sedih, marah, pilu, dan kecewa, kita tak mampu menjaga sikap dan tutur kata kita dengan baik. Hal ini tentu merugikan kita dan sesama, karena bisa melukai hati mereka dan merusak hubungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, kita perlu memiliki kecerdasan emosional, karena kita harus memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dalam Filipi 2 ayat 5. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Tuhan kita bukanlah Tuhan tanpa perasaan. Yesus pernah merasa sedih hingga rasanya mau mati di dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Yesus juga pernah berduka cita di dalam Markus 3 ayat 5. Dan Yesus juga pernah marah di dalam Yohanes 2 ayat 15. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Ia sudah dicobai dalam segala hal, namun Ia tidak berdosa. Saudara, kita mendapati bahwa Yesus mengelola perasaannya dan tidak menjadi berdosa karenanya. Kita pun harus mengelola perasaan agar tidak membawa kita ke dalam dosa. Contohnya saja Ayub. Di dalam Alkitab, kita banyak menemukan pasal yang menyatakan kemarahannya. Bagaimana Ayub berkeluh kesah, menyatakan beratnya hidup ini, kekecewaan terhadap sahabat-sahabatnya, pada Tuhan, kebosanannya akan hidupnya, dan hendak membela perkaranya dengan Tuhan, serta keluhannya akan perlakuan Tuhan pada dirinya. Saudara, Tuhan menjawab Ayub, luapkanlah marahmu yang bergelora, di dalam Ayub 40 ayat 6. Namun setelah semua yang terjadi kepada sahabat Ayub, Tuhan menyatakan, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Saudara, kita mendapati Tuhan tidak mencela perkataan-perkataan yang merupakan luapan emosi Ayub. Mengapa demikian? Karena Ayub mengungkapkan kemarahannya, namun ia tetap menghormati kedaulatan Tuhan. Saudara, jangan pernah takut menghadapi kenyataan bahwa perasaan kita sedang marah, pilu, kecewa, dan sedih. Tak ada yang salah dengan perasaan itu. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola, membereskannya agar tidak merugikan, mengecewakan kita dan sesama, serta melukai orang lain. Saudara, bila memang sedang kecewa, kita perlu secara terbuka menyatakan perasaan-perasaan itu kepada Tuhan. Ungkapan betapa kita marah, sedih, kecewa, namun tetap hormati kedaulatan Tuhan dengan tidak mencela dan menghina Tuhan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami belajar firman Tuhan, bahwa kami harus memiliki perasaan yang sama seperti Kristus. Tatkala kami mengalami kekecewaan, tatkala kami mengalami kesedihan, kesulitan, namun ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal, sehingga dalam tekanan yang sedang kami alami, kami tidak merusak, tetapi justru dalam kehidupan kami tetap bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat Gereja Pau Kemang Pratama hari ini dalam berbagai aktivitas, baik yang bekerja di rumah maupun bekerja di kantor. Engkau yang memberkati, bahkan jemaat yang sedang bergumul, baik sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami belajar untuk menaruh semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.